Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan hambatan dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, para individu harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi antar pribadi. Sesuai dengan pembahasan kita kali ini mengenai komunikasi interpersonal. Bersama saya, Salsabila Afifah. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal secara efektif. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih maupun kelompok dengan beberapa efek atau umpan balik. Bentuk komunikasi interpersonal itu ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu biasanya dilakukan secara lisan maupun tulisan. Biasanya itu mengobrol secara langsung atau lewat chatting. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Umumnya itu menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi, gerak tangan, intonasi suara. Misalnya, saat kita berkomunikasi, intonasi suara kita itu menentukan seperti apa pesan yang kita sampaikan. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah aprehensi komunikasi. Itu kondisi di mana seseorang secara sadar memiliki rasa kekhawatiran dan ketakutan saat terjadinya komunikasi. Ada 3 hal yang mempengaruhi aprehensi komunikasi. Yang pertama, aktivitas berlebih. Yang kedua, kognitif tidak tepat. Dan yang ketiga, keterampilan komunikasi yang tidak memadai. Ketiga hal tersebut dapat membuat orang tidak nyaman dalam berkomunikasi. Contohnya, saat seseorang berbicara dengan lawan bicaranya dan tidak nyaman, orang tersebut akan menarik diri atau tidak memberikan respon. Yang kedua adalah self-disclosure, yaitu komunikasi yang terjadi ketika individu membuka dirinya atau menyatakan informasi tentang dirinya. Contohnya, menceritakan tentang latar belakang pendidikannya. Yang ketiga adalah penilaian sosial, yaitu setiap individu memiliki penilaian sosial terhadap lawan bicaranya. Citra diri lawan bicara kita akan menentukan seperti apa pesan yang akan kita sampaikan. Contohnya, saat kita berkomunikasi dengan dosen, tentu berbeda saat kita berkomunikasi dengan teman. Yang keempat adalah penetrasi sosial, kedekatan antar pribadi yang dilakukan secara bertahap. Berurutan dimulai dari tahap biasa hingga tahap intim. Contohnya, antara teman biasa menjadi sahabatan. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan, yaitu kemampuan seseorang dalam membuka diri dengan jujur terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan. Yang kedua adalah empati, kondisi di mana seseorang memahami lawan bicaranya berdasarkan sudut pandang lawan bicaranya secara emosional. Yang ketiga adalah dukungan, yaitu sikap mendukung terhadap orang lain saat melakukan interaksi dan komunikasi. Contohnya yaitu bersikap jujur dan tidak memiliki motif yang terpendam. Yang keempat adalah rasa positif, bahwa pihak-pihak yang terlibat harus memiliki pikiran dan perasaan yang positif, bukan prasangka dan curiga. Yang kelima adalah kesetaraan, pengakuan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan, sama-sama bernilai, berharga, dan saling memerlukan. Contohnya, dalam komunikasi interpersonal yang efektif, kamu akan dihargai dan dianggap setara oleh lawan bicara kamu, bukan dianggap remeh, nggak penting, dan nggak dihargain. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, berbagi informasi. Yang kedua, berbagi pengalaman dan menumbuhkan rasa simpati. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi. Yang keempat, memahami diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, berbagi cerita dan kesenangan. Dan keenam, membentuk dan menjaga hubungan baik. Kesimpulannya adalah dengan mempelajari komunikasi interpersonal, kita dapat memahami diri kita sendiri maupun orang lain dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi komunikasi interpersonal agar terbentuk komunikasi interpersonal yang efektif.